Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat dan yang cerdas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita berdoa berdasarkan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kompetensi dasar dalam pembelajaran kita adalah 3.2, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Dan 4.2, menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah melalui peta pikiran siswa mampu menyajikan keragaman mata pencaharian masyarakat di kota Balikpapan dengan benar. Dan melalui wawancara dengan keluarga, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi dengan baik. Anak-anak yang hebat dan yang cerdas, lingkungan tempat tinggal kita memang mempengaruhi jenis mata pencaharian penduduknya. Misalkan di wilayah pantai, sebagian besar penduduknya pasti bekerja sebagai nelayan. Di daerah dataran rendah pada umumnya penduduk bekerja sebagai peternak hewan dan petani padi. Dan pada daerah dataran tinggi, biasanya penduduk berprofesi menjadi petani sayuran atau pemetik daun teh. Nah anak-anak, ayo kita buat peta pikiran mata pencaharian di kota Balikpapan. Buatlah peta pikiran di kertas HVS ukuran F4 tentang mata pencaharian di kota Balikpapan berdasarkan daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, perkotaan, atau pedesaan. Kalian bisa mencari informasinya di media cetak ataupun di internet. Ya, kalian bisa berpandu pada buku tema 8 halaman 25. Nah, buatlah peta pikiran kalian semenarik mungkin. Di halaman berikutnya, kalian coba tuliskan kesimpulan dari peta pikiran kalian. Di antaranya, kesimpulannya, mengapa perbedaan lingkungan tempat tinggal dapat menyebabkan perbedaan jenis mata pencaharian penduduknya, dan penjelasan mengenai perbedaan petani di dataran rendah dengan petani di dataran tinggi. Dan yang ketiga, penjelasan mengenai pekerja jasa beserta contohnya apa saja. Ya, coba kalian rancang peta pikiran kalian dengan menarik. Peta pikiran mata pencaharian di kota Balikpapan. Selamat berkreasi. Anak-anak, terdapat beberapa bentuk kegiatan ekonomi, yaitu diantaranya 1, kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan ada kegiatan distribusi untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Dan yang ketiga, ada kegiatan konsumsi adalah mengurangi atau menghabiskan manfaat dan kegunaan dari suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, pelaku kegiatan produksi biasa kita sebut dengan produsen, dan pelaku dalam kegiatan distribusi kita sebut dengan distributor, dan pelaku pada kegiatan konsumsi kita sebut dengan konsumen. Nah, kemudian anak-anak, adalah beberapa jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya ada petani, pelukis, nelayan, perajin, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya ada guru,
dokter, hakim, polisi, dan sebagainya. Ayo kalian lakukan wawancara bersama keluargamu. Lakukanlah wawancara bersama orang tua atau keluargamu yang telah bekerja. Nah, buatlah pertanyaan sebelum wawancara dengan panduan sebagai berikut. 1. Daerah dari pekerjaannya ada di daerah mana? Apakah di daerah dataran rendah, tinggi, perkotaan, pedesaan, atau pantai? Yang kedua, jenis kegiatan ekonominya apa? Produksi atau distribusi? Dan yang ketiga, jenis pekerjaannya menghasilkan barang atau jasa. Nah, setelah kalian mewawancara, tuliskan hasil wawancaramu dalam sebuah laporan sederhana ya anak-anak. Ayo, silakan kalian lakukan wawancara. Jangan lupa dokumentasikan ya, baik dalam bentuk foto atau boleh dalam bentuk video. Rangkuman pembelajaran kita kali ini adalah bahwa lingkungan tempat tinggal kita memang mempengaruhi jenis mata pencaharian penduduknya. Dan ada beberapa jenis kegiatan ekonomi, yaitu ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, beberapa jenis pekerjaan diantaranya pekerjaan yang menghasilkan barang ada petani, pelukis, nelayan, perajin. Kemudian ada pekerjaan yang menghasilkan jasa ada guru, dokter, hakim, dan polisi. Dalam refleksi pembelajaran kita, dapatkah kalian mengidentifikasi jenis pekerjaan berdasarkan karakteristik daerahnya dengan baik? Sudah bisakah kalian menyajikan keragaman mata pencaharian masyarakat di Kota Balikpapan dengan benar? Kita telah sampai di akhir pembelajaran. Bapak mohon maaf ya apabila selama penyampaian terdapat kesalahan dan kekurangan. Anak-anak, terima kasih karena kalian selalu bersemangat mengikuti pembelajaran kita. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri 011 Balikpapan Tengah is the best.